Ya kita keberatan lah. Ini kan harus dipahami beracara. Saya yakin nih Pak Dirjen nggak paham. Ya kalau menurut kami nggak akan ada lagi keadilan nanti. Ya untuk apa lagi di sidangnya dilanjutkan, biar aja lah dihukum orang. Ya kalau kuasa hukum mengundurkan diri berarti Ahmad Zoni sendirian dia menghadapi perkara kan. Nasib hukum pesinetron Ahmad Zoni dalam perkara dugaan peredaran barang haram di dalam rutan masih menuai sorotan tajam di kalangan masyarakat. Bagaimana tidak, perkara ini sudah bergulir panas hingga memasuki babak baru dengan terucapnya permintaan majelis hakim untuk menghadirkan bapak dua anak itu secara langsung ke ruang sidang. Namun mengejutkannya, permintaan majelis hakim tersebut belum juga terrealisasi dalam agenda sidang lanjutan yang digelar pada tanggal 4 Desember 2025 silam. Ya, dalam sidang beragenda pembuktian melalui saksi dari jaksa penuntut umum itu, Amar masih saja dihadirkan secara daring melalui telekonferensi. Walau sebenarnya, pihak majelis hakim terus mengutarakan harapan untuk menghadirkan Amar secara langsung. Lantas, seperti apakah analisa hukum advokat Dioli Payumara terkait wewenang menghadirkan Amar di ruang sidang? Permohonan pemindahan sementara narapidana Asep alias Cecep bin Sarikin dan kawan-kawan dari Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan, Jawa Tengah ke Lapas Narkotika Kelas 2A Jakarta, Daerah Khusus Jakarta belum dapat dipenuhi. Sebenarnya Ahmad Zoni ini ketika ingin hadir meminta persetujuan dari majelis, kemudian majelis hakim kemudian menyetujui kan. Bahkan majelis hakim yang meminta semua seorang Ahmad Zoni itu dihadirkan. Jadi ada permintaan dari majelis hakim dan diputuskan dalam persidangan kan. Jadi sebenarnya apa yang dimintakan oleh majelis hakim harusnya dipenuhi oleh jaksa. Jaksa itu kemudian mengatur proses pembawaan Ahmad Zoni ke wilayah persidangan gitu. Jadi ketika sudah ada, ini kan persidangan ini penting buat Ahmad Zoni, penting juga buat jaksa, penting juga buat pengacaranya, dan penting buat majelis hakim yang memeriksakan. Kewenangan terhadap Ahmad Zoni ini saat ini berada di wilayah lapas dalam perkara yang lama yang sudah inkrah. Tapi ada perkara baru di mana kewenangan terhadap Ahmad Zoni ini kemudian dianggap dipinjam oleh jaksa maupun oleh hakim dalam persidangan yang sekarang kan, karena ada perkara baru. Jadi ada dua keadaan, yaitu Ahmad Zoni berdasarkan putusan hakim yang perkara pertama, tapi ini ada perkara baru yang harus diproses lagi. Jadi ketika perkara baru ini sedang diproses, ketika majelis hakim memutuskan bahwasanya Ahmad Zoni harus dihadirkan, ya memang wajib dihadirkan karena keputusan hakim menjadi penetapan kan, itu harus dihadirkan. Ya kita keberatan lah. Ini kan harus dipahami beracara. Saya yakin nih Pak Dirjen nggak paham. Karena kan aturan beracara itu kan penetapan hakim itu kan wajib dilaksanakan oleh eksekutornya jaksa. Dan yang lain harus melaksanakan. Kami datangkan dengan penetapan hakim. Jaksa juga penetapan hakim. Kemudian terdakwa penetapan hakim. Majelis hakim juga penetapan hakim juga untuk duduk di situ. Nah di situ kan ya penetapan hakim wajib dilaksanakan. Itu bentuk supremasi hukum di negara kita ini baik itu. Jadi semua harus melaksanakan penetapan hakim. Ya itu kan persoalan argumentasi dari pihak pengacara. Boleh pengacara mendasarkan argumentasi ini karena memang dasarnya sebenarnya sudah ada permintaan dari majelis hakim untuk menghadirkan Ahmad Zoni di dalam persidangan. Silang pendapat terkait polemik kehadiran Ahmad Zoni secara langsung di ruang sidang memang memaksa proses pengadilan kasus barang haram jilid 4 yang menyeret nama sang selebritis bergulir cukup panas. Buktinya, ketika ditemui pasca agenda sidang lanjutan rampung diselenggarakan, John Mathias selaku pihak kuasa hukum Amar
sampai mengutarakan pernyataan mengejutkan, di mana ia mengaku akan mengundurkan diri dari perkara ini bila mana pihak berwajib tidak kunjung menghadirkan Amar ke ruang sidang. Ya kita lihatlah nanti kan. Ya tentu saya berkoordinasi lagi nanti dengan Amar. Apakah perkara ini mau kita lanjutkan apa tidak, ya kan? Ya kalau menurut kami nggak akan ada lagi keadilan nanti, ya untuk apa lagi di sidangnya dilanjutkan, biar aja lah dihukum orang. Nggak ada perlu lagi kita hadir di situ untuk apa? Karena apa? Orang udah dihukum duluan kok. Ya kan udah ditunjukkan bahwa orang nggak akan dapat keadilan dengan intervensi begitu kan? Namanya kan udah merusak kan? Ya saya kan bicara, saya sebagai pribadi ya memang kalau dipaksakan ya Amar tidak dapat kebebasan, ya saya mungkin akan minta izin mengundurkan diri juga. Untuk apa? Berarti kan orang belum dihukum, sekarang aja udah dihukum duluan. Ya kan? Kalau menurut saya ya bisa aja, pendapat saya itu indikasinya orang ya berarti ya udah dihukum duluan sebelum persidangan ini berakhir gitu. Ya kalau kuasa hukum mengundurkan diri berarti Amar Zoni sendirian dia menghadapi perkara kan. Jadi dalam suatu perkara boleh pengacara mengundurkan diri dan dampaknya adalah si terdakwa di sendirian menghadapi perkaranya, dan itu biasa dan sering terjadi. Apa yang kini harus terjadi tampaknya benar-benar membuat John Mathias merasakan kekecewaan berbalut amarah. Dan bila ditarik ke belakang, amarah John Mathias bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, ia sudah berjibaku habis-habisan demi menghadirkan Amar Zoni ke ibu kota untuk menjalani persidangan secara tatap muka. Namun apa mau dikata, Ditjenpas belum mampu mengabulkan harapan John Mathias lantaran terbentur peraturan. Ya, ketika ditemui belum lama ini, pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjelaskan bahwa mantan suami Iris Bella itu belum dapat dihadirkan karena ia tidak hanya berstatus sebagai terdakwa dalam perkara ini, tetapi juga warga binaan dari kasus sebelumnya. Kami masih menghormati apa yang menjadi keputusan dari pengadilan, namun untuk persidangan nanti kita bersikap sesuai dengan arahan Bapak Menteri dan juga Bapak Dirjen. Pelaksanaan persidangan Amar Zoni dan kawan-kawan masih kita laksanakan dengan telekonferensi atau secara online. Perlu dipahami juga Amar Zoni saat ini selain sebagai tahanan yang sedang menjalani persidangan di kasus yang sekarang, Amar Zoni juga adalah warga binaan yang sedang menjalani pidana di kasusnya yang sebelumnya. Gitu. Dan kami meyakini dengan ini kami berharap proses persidangan tetap berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan keputusan yang memang terbaik. Semua warga binaan tahanan punya hak ya, tapi pastinya ada aturan-aturan, ada pertimbangan yang memang harus kita jalankan tadi ya. Sekali lagi rekan-rekan teman-teman semuanya, bahwa kami sampaikan warga Amar Zoni ini bukan hanya tahanan saat ini statusnya, tapi juga warga binaan yang sedang menjalani pidana. Amar Zoni sebagaimana kemarin kegelisahan pada akhirnya majelis hakim mengeluarkan penetapan bahwa untuk pemeriksaan selanjutnya, kalau tidak salah pemeriksaan terdakwa ya, itu majelis hakim mengeluarkan penetapan. Penetapannya apa? Memerintahkan Amar Zoni untuk dihadirkan secara offline. Ya, secara offline artinya apa? Dihadirkan di persidangan. Nah nanti ikuti aja apakah karena kan tugasnya JPU bertugas untuk melaksanakan penetapan keputusan. Ya kan sama aja kalau ini nggak dilaksanakan nanti ini bumerang bagi hukum. Bumerangnya apa? Ya penetapan hakim menetap orang untuk ditahan, terus orang nggak mau ditahan. Bagaimana? Ya kan? Penetapan hakim orang harus dikeluarkan. Nah ini nggak mau juga. Ya kan berarti hukum ini siapa lagi yang dipatuhi? Ini pastinya kami punya pertimbangan ya bahwa yang bersangkutan itu memang masih memungkinkan untuk dilaksanakan persidangan melalui telekonferensi atau via online. Komunikasi itu tidak kami batasi.
pihak lapas Karanganyar pun tidak membatasi, tentunya dengan aturan-aturan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah yang memang sudah ada. Kami sekali lagi berharap, kami akan mendukung segala hal untuk mempermudah untuk agar proses persidangan ini dapat segera mencapai keputusan yang terbaik untuk semua. Dalam kesempatan yang sama, pihak Ditjenpas juga memberikan penjelasan terkait potensi keterkaitan keputusan tidak menghadirkan Amar ke ibu kota dengan statusnya sebagai tahanan Heris di Nusa Kambangan. Seperti diketahui, Amar kini ditempatkan di tahanan Heris atas hasil asesmen yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh pihak berwajib, di mana statusnya berpotensi berubah beberapa bulan mendatang usai asesmen baru sudah dilaksanakan. Lantas, seperti apa penjelasan pihak Ditjenpas? Serta benarkah pula keputusan tertinggi memang berada di tangan Ditjenpas? Bukan keputusan tertinggi, tapi kan kita sekali lagi kami sampaikan bahwa Amar Zoni selain tahanan, dia juga warga binaan yang wajib menjalankan pidanaan. Saat ini kenapa Amar Zoni ditempatkan di Lapas Supermaksimum Karanganyar? Karena berdasarkan asesmen yang bersangkutan bersama beberapa teman yang lain itu masuk kategori high risk. Kategori high risk itu baru akan dilakukan asesmen ulang setelah 6 bulan menjalankan pidana. Setelah 6 bulan menjalankan pidana, di asesmen ternyata risikonya turun, terjadinya perubahan, maka yang bersangkutan bisa turun tuh lagi ke maksimum, setelah maksimum, medium, sampai dengan minimum. Kita banyak sekali kok kasus warga binaan yang super maksimum itu sekarang itu ada di Nusa Kambangan itu dia di minimum security. Tahu kan, lapas minimum security itu adalah lapas di mana mereka tidak dalam terali. Mereka tinggal di rumah-rumah dan mereka bekerja seperti itu, jadi tidak ada terlalu di situ. Dan siapapun itu termasuk Amar Zoni sangat memungkinkan, tapi mohon pemahamannya saat ini yang bersangkutan belum sampai dengan 6 bulan untuk kita asesmen ulang. Apakah sudah turun resikonya? Entah dia high risk, entah dia low risk, tapi tetap majelis hakim yang meminta untuk dihadirkan di persidangan. Jadi itu yang harus patut dijalankan oleh pihak lapas. Nah, jadi walaupun alasan high risk, apa namanya tadi? High risk, risiko ya, risiko tinggi. Kalau ada apa-apa seorang terpidana itu tetap wajib dihadirkan. Nah, pembiayaannya tentu pembiayaan uang negara lewat jaksa, kemudian mengeluarkan biaya operasional untuk membawa Amar Zoni ke wilayah persidangan. Kan dia di penjara di Nusa Kambangan, sementara ambil penjara sementara sebagai rutan baru lagi buat dia tuh. Apa ditaruh di Salemba dulu, apa di Cipinang dulu. Yang jelas dia dihadirkan ke persidangan, dibawa dari Nusa Kambangan untuk sampai ke tempat titipan tahanan dulu. Dia 1 hari 2 hari, setelah itu dikembalikan lagi ke Nusa Kambangan. Itu kan teknis mereka, bukan urusan kita. Ya teknis itu apa, dia nggak bisa di asesmen di Jakarta. Dirjen Lapas aja di Jakarta tempatnya. Kan bisa juga kan. Ini kan bukan untuk menghilangkan hukuman, kan tidak. Ini cuma menghadiri supaya dia bisa memberikan keterangan yang bebas, kemudian kan tidak ada tekanan secara psikis, iya kan? Itu yang diminta di sini supaya dia bebas berbicara dengan hakim. Apalagi dia mau jadi apa? Mau membongkar, iya kan? Apakah itu harus ditakutkan dengan dibuat-buat aturan ini? Ya gak bisa juga. Negara ini kan, ya kan, negara ini kan semua rakyat punya. Amar kan juga rakyat juga. Terlepas dari penjelasan pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Advokat Diolipa Yumara tampaknya memiliki pandangan lain terkait polemik Amar Zoni yang tidak kunjung dihadirkan ke Jakarta. Menurut Diolipa, masih ada satu alasan lain yang kemungkinan menimbulkan hambatan, yakni faktor alam alias cuaca. Ia berpendapat bahwa tidak menutup kemungkinan cuaca yang sedang tidak menentu memaksa pihak berwajib untuk menunda sementara keputusan untuk membawa Amar ke Jakarta, agar supaya
kejadian yang tidak diinginkan dapat dihindari. Tapi kita lihat situasi juga, kenapa dia belum hadir? Karena berkemungkinan ini persoalan cuaca atau persoalan keadaan-keadaan yang mempengaruhi secara teknis. Misalnya ini kan dia di penjara Nusa Kambangan kan di sebuah pulau Nusa Kambangan. Dari Nusa Kambangan ke Pulau Jawa itu kan ada selat ya, ada selat laut ya. Dan itu kemudian cuacanya nggak bagus sekarang, angin kencang, ombak kencang. Yang dikhawatirkan malah terjadi masalah atau terjadi satu persoalan ketika terjadi penyeberangan dari Nusa Kambangan ke Jawa karena lautnya ombaknya kencang begitu. Jadi mungkin faktor keselamatan dan risiko ini yang kemudian dianggap sebagai suatu hal yang menjadi dasar pemaaf bagi permohonan penetapan majelis hakim di mana Ahmad Djoni akhirnya tidak bisa dihadirkan. Kenapa? Karena faktor cuaca itu. Tampaknya itu sebagai faktor cuaca sebagai kendala teknis yang kemudian dianggap sebagai high risk kalau dia dihadirkan dari Nusa Kambangan ke Jakarta. Mudah-mudahan minggu depan bisa hadir karena kendala cuaca sudah nggak ada. Tapi kalau memang high risk-nya tetap ada kendala-kendala di lapangan ya nggak hadir itu sebenarnya bukan suatu masalah yang berarti buat persidangan ini karena masih bisa online dan memang online pun bisa kelihatan dengan jelas wajahnya Ahmad Djoni dan suaranya juga, jadi gerak-geriknya juga bisa kelihatan dengan jelas. Jadi sebenarnya kehadiran atau ketidakhadiran Ahmad Djoni di persidangan tidak selalu kemudian berpengaruh secara signifikan dalam jalannya persidangan. Yang paling penting adalah beliau hadir tatap muka walaupun online dan itu lebih bagus dibanding dia harus hadir dari Nusa Kambangan, memerlukan waktu, tenaga, biaya dan berpotensi berisiko high risk tadi karena faktor cuaca di laut. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.